Jadi kalau ada yang bilang katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan, berarti dia nggak tahu belanjanya di mana katanya gitu. Bener sih, itu setuju banget. Karena memang belanja itu adalah salah satu kegiatan yang menurut saya stress reliever. Oke. Nggak tahu kenapa kayak terapi gitu loh. Iya bener banget. Kalau tadi sebelumnya aku bilang cewek aja yang suka belanja, Nggak mungkin, laki juga suka. ya tuh aku akuin laki-laki juga suka belanja sih. Makanya kita akan langsung bahas mengenai belanja, tapi kali ini belanjanya mungkin sedikit berbeda gitu ya. Nggak belanja seperti kita dulu datang ke satu tempat, ke pasar, ke mall gitu untuk belanja. Tapi ini melalui jasa titip, jadi semuanya lewat jempol. Lewat jempol aja sudah hadir di sini. Selamat datang ada Bianca Francisca Siahaan, ini pelaku bisnis jasa titip katanya gitu ya. Dan juga ada Lira Filiola. Ini pelanggan setia sepertinya. Iya, korban. Harus bilang korban soalnya. Karena ketagihan. Tapi ketagihan terus selama-lamanya udah, aduh nggak bisa enggak gitu ya. Iya, betul. Tapi saya ingin tahu nih pertama, maksudnya dari Mbak Bianca, sebenarnya apa sih kepikirannya tuh dulu seperti apa waktu mau memulai jasa titip ini? Karena kan biasanya orang mikirnya ya udah belanja aja sendiri gitu. Jadi ide ini murni tercetus dari pikiran aku sendiri waktu itu. Sebenarnya udah terpikir itu akhir 2012, tapi terrealisasi itu awal 2013. Waktu itu aku lagi hamil. Namanya orang hamil lagi seneng-senengnya anak pertama gitu. Aduh itu bener-bener kita lagi seneng-seneng namanya barang anak-anak gitu. Nah di situ aku ngeliat kok ada peluang ya gitu. Pertama aku kan dari daerah. Dulu aku kecil di Pekanbaru gitu. Aku ngerasa kok aku, sepupuku, teman-temanku kadang ke Jakarta khusus untuk belanja barang-barang gitu kan. Terus aku mikir, selain itu aku lihat juga kehidupan orang-orang di Jakarta ini kita sibuk banget ya. Kadang nggak mungkin kita bolos kerja untuk shopping barang sale. Sementara sale tidak bisa menunda. Kadang ada sih, kadang ada juga. Ada juga sih sebelum ada jasa titip. Dan ibu-ibu di Jakarta itu kebanyakan pekerja. Ibu rumah tangga sekalipun bawa 2 anak ke mall itu perjuangan loh untuk belanja gitu. Karena belum yang lari, belum yang nangis gitu kan. Aku pikir ini ada peluang banget dan aku juga ngelihat kalau kita ngomong peluang itu ada permintaan penawaran. Penawaran di mall juga weekdays mall itu sepi gitu loh. Nah, jadi aku ngeliat wow, ini aku harus menjembatani ini gitu. Ini peluang gitu. Jadi aku mikir akhirnya aku merasa ada peluang. Dan selain itu pada 2013 itu belanja online itu tidak ada transparansi. Online A mahal, online B murah. Kita bingung. Yang mahal kok kemahalan, yang murah asli kah? Nah, gitu. Akhirnya aku mikir, wah kenapa kita nggak buat jasa titip ya? Gitu. Jadi orang-orang dapat barang yang diinginkan dan kita murni mendapatkan hanya fee saja. Mall di Jakarta bisa dinikmati di seluruh daerah. Iya sih, bener. Kan ya belanja, jasa titip online dan lain-lain. Sebenarnya bukan hanya bentuknya aja, beli barang dapat selesai. Tapi ada value yang berbeda mungkin dari jasa titip. Jadi sebenarnya apa menurut sih aku value gini, sendiri? karena beberapa brand yang aku jual di sini juga udah mempunyai toko online. Tapi kenapa para pembeli di daerah tetap lebih nyaman di aku gitu? Karena di sini kita memberi personal touch gitu. Jadi ibu-ibu yang galau, ini bagus gak aslinya gitu kan? Nah, bagus mam, karena udah kita bilang bagus juga. Cocok nggak ya kulit anakku hitam? Cocok mam, gue bilang lagi gitu. Selain itu juga kita merangkap personal stylist. Itu nilai lebih dari Bugabi Baby sendiri. Tapi mungkin nggak Mbak Bianca bilang kalau emang nggak cocok, pernah nggak? Oke nggak cocok. Oh nggak cocok, benar. Itu murni kejujuran. Karena di sini kan kita diberi amanah memindahkan mall ke genggaman tangannya. Gitu. Ini banyak nih. Ini banyak nih. Manfaatnya Aku emang gimana ya, karena ini passion aku emang niat gitu. Jadi kalau memang nggak bagus ya aku bilang nggak bagus. Kalau dia bilang anakku beratnya segini, itu bakal kekecilan. Mom sayang, mendingan cari model lain dengan size lain. Jadi langsung diberikan emang harus jujur gitu. Oke, jadi merangkup sebenarnya sahabat juga kayaknya ya. Tapi di sini Mbak Lira juga memilih just tip yang dicetuskan oleh Mbak Bianca. Kenapa awalnya terpikir untuk oke saya menggunakan just tip daripada jalan lagi sendiri ke mall? Kalau korban boleh disamarkan nggak? Wajahnya sama namanya gitu. Ini kita baru sebut saja bunga ya. Jadi waktu itu saya kan saya tuh my whole lifetime itu kan bekerja gitu sampai akhirnya hamil. Ketika hamil itu hamilnya kembar. Jadi begitu melahirkan tuh langsung ada 2 bayi. Kebayangnya repotnya di rumah tuh kayak apa gitu kan. Jadi yang dulu-dulu tuh nggak pernah buka-buka Instagram, akhirnya buka Instagram. Terus nggak tahu kenapa karena mungkin karena sering posting bayi muncullah ke halamannya Bagebi ini kan. Terus aku pikir lumayan juga ya, ada H&M, ada brand-brand inilah gitu yang aku suka gitu ya buat anak-anak aku karena gemes kan karena baru punya bayi sama ya kayak Mam Bin kan. Jadi aku pikir ya udah tinggal lain aja. Aku waktu itu aku ingat banget transaksi pertama aku itu cuma legging 1 pieces aja.
dan itu dilayani dengan baik sama Mambin. Nggak ada tuh yang kayak cuman satu ya udah gitu kan, nggak ada tuh yang kayak gitu, baik banget gitu. Jadi kayak langsung cinta pada pandangan pengalaman pertama langsung. Baik ya gitu, karena kan kadang-kadang suka seller juga suka ada yang defensif duluan sama yang beli gitu kan, kadang-kadang no hit and run, belum udah judes gitu kan. Santai kali. Kayak gitu. Nah, waktu sama Mambin ini kok enak gitu, tiba-tiba barang nyampe rumah, lagi gitu udah deh, deh. mulai Berteman jadi sampai sekarang. Tadinya via Line, ini kita baru ketemu. Baru Baru tapi udah belanja 3 tahunan. Iya, Dan rutin. Setelah 3 tahun ini baru ketemu sekarang? Baru. Rasanya gimana setelah ketemu? Aku juga tadi pertama kali lihat Mambin juga, oke, cantik ya. Ada program reality show drama-drama gitu yang mempertemukan buyer dan juga just tipnya gitu. Oke, ini udah 3 tahun. Hampir 4 tahun lah. Sudah hampir 4 tahun. So, gimana perjalanan selama 4 tahun ya? Kesusahan, kesulitan, kendala, terus habis itu masalah-masalah mungkin yang sering ditemuin sebagai seorang pelaku just tip? Jujur aja kalau aku, karena aku memang passion ya, aku happy ngejalaninnya. Permasalahannya itu lebih justru ke manajemen waktu. Karena aku awalnya ngambil pekerjaan ini, aku tinggalin profesi aku dokter, demi ini tuh supaya aku punya waktu 24 jam sama anak-anak aku, bisa jadi istilahnya ibu rumah tangga, tapi punya kegiatan juga. Tapi makin kesini itu permintaan itu sangat tinggi sampai aku nggak bisa membagi waktu. Nah, dan aku orangnya micromanagement, jadi pemilihan barang, proses membalas itu, aku rasa kalau nggak aku kurang ramah gitu, jadi aku tuh kurang bisa gitu. Tapi kesini sih, karena aku juga mikir kesehatan dan anak-anak juga lebih butuh aku gitu, aku harus mempercayakan kepada asisten-asisten aku. Ini bicara soal kesehatan emang sampai jam berapa order kadang-kadang para moms ini biasa-biasa order itu jam berapa mereka? Sepanjang sejarah aku yang paling parah bulan 3 kemarin, itu aku bisa setiap malam itu 100 sampai 150 dan waktu itu aku akumulasi 3.000 paket dalam sebulan. Nggak berhenti sampai pagi hari? Gimana ya, nggak berhenti sih, cuman kayak ngirim tuh ngejar-kejaran ke tempat pengiriman tuh jam 12 tiap malam gitu. Akhirnya aku putusin nih, aku lagi istirahat, kalau mau Mira tahu pasti aku lagi kurangin frekuensi sebulan ini gitu, aku liburan gitu. Tapi tetap dijalanin oleh asisten tim aku, gitu. tim aku. Asik. Nah, kalau dari Mbak Lira aku juga penasaran nih. Sebenarnya selama ini kan sudah berteman lewat line gitu ya. Nah, sejauh ini memang merasa nilai plusnya kalau just tip itu apa sih? Emang diladenin, didengerin curhatannya atau gimana sih? Jadi just tip sendiri kan sekarang udah mulai banyak ya. Jadi bukan cuman Mbak Gebi aja, dan aku juga sudah pernah beberapa kali coba belanja di just tip yang lain. Tapi memang aku lihat yang berbeda di Mambin ini karena ya pertama dia ramah dan mungkin dan dia hafal customernya, gitu. Jadi dia kalau sama aku tuh, Hai Mam, dan yang nggak pernah bolak-balik nanyain alamat gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa di acknowledge di store yang ini gitu kan. Jadi kayak gitunya tuh ada gitu. Jadi terus aku juga lihat brand-brandnya juga aku kenal karena sebenarnya kan aku juga kerja di Jakarta ya. Jadi aku juga suka ke mall Jakarta. Aku lihat sih brand-brand itu, aku lihat ada sale, tapi aku nggak ada waktu untuk masuk, milihin satu-satu, cari size anak, itu aku nggak ada waktu. Ketika buka Instagramnya Mambin udah detail dong, sale ini segini persen, size ini ada segini pieces, langsung kan screenshot, Mam, aku mau yang ini, aku mau yang ini, aku mau yang ini, langsung kirim lewat langsung SMS kirim, banking. gitu, langsung nyampe rumah deh. Gantian aku yang muji. Aku paling bingung, dalam waktu berapa detik dia bisa langsung line. Aku bingung, nih ibu-ibu pada kerja. Katanya profesional ya? Katanya worker. Kadang gini, Mam, kok aku nggak kebagian, beberapa pada gitu. Karena kan barang sale itu terbatas jumlahnya gitu. Kok aku nggak kebagian, aduh aku beneran nggak milih-milih. Beli 1, beli 2, pelanggan baru, pelanggan lama, semua spesial gitu. Tapi memang barang itu habis gitu. Jadi kendalanya itu sering kehabisan barang. Yang lebih berat mungkin bukan hanya mencari barangnya, tapi juga bagaimana bisa pampering nih para moms ini untuk bisa merasa lebih baik. Ini kan sepertinya kalau kita lihat dari order, dari demand konsumennya Bianca, ini bukan bisnis main-main ya? Kalau boleh tahu nih kisarannya nih, kira-kira omset tuh berapa sih? Gini, sebelum aku ngomong omset, kita samakan persepsi dulu. Kalau pendapatan aku itu dari jasa titip ya, bukan dari omset. Omset sendiri itu adalah perputaran uang yang dititipkan pada aku, berarti. Jadi nggak salah paham. Kalau omset itu yang pasti tahun ini peningkatan cukup signifikan dari tahun lalu. Misalnya ini aku kasih contohnya, waktu itu ada bazar mainan 3-4 hari di mall besar di Jakarta, itu aku belanja hampir setengah M.
Dan itu semua Bon aku pampangin di Instagram, jadi customer tahu kerepotan aku menerima ribuan barang dalam 4 hari gitu. Oh, jadi Itu di nggak foto. pusing yang ini yang mana itu. Maksudnya transparansi itu gini loh, Transparansi biar customer juga mengerti kalau chatnya belum dibalas karena aku juga lagi Menghandle lagi mandi barang-barang, aku bingung gitu kan. Nah, biasanya aku pampangin semua transparan, barang itu dibeli di mana, sampai pengangkutan goboksnya juga aku posting gitu. Jadi ibu-ibu tahu gitu perjuangan kita gimana gitu. Terus di bulan kemudian ada bazar buku yang terbesar. kemarin Nah, itu, itu aku dalam hampir seminggu hampir setengah M lagi. Jadi kalau ditanya omset aku bingung. Kayak bulan ini aku lagi istirahat, ya pasti menurun. Jadi segimana kita giat, omset akan berbanding lurus dengan kegiatan I kita. see, Cuman berarti- kan kembali lagi uang nggak segalanya ya. Jadi kita butuh waktu me time, butuh istirahat. Kayak ini aku Yes. lagi istirahat. Setuju banget. Tapi berarti salah satu yang di underline kan gitu ya, kalau misalnya emang kita mau melakukan bisnis ini, itu salah satunya harus ramah, harus Iya. ngomong para customer Itu gitu yang ya. mungkin touch-nya mungkin setiap orang berbeda-beda. Kan? Iya, iya, iya. Oke, thank you so much thank sudah you hadir dan kita juga aku akan coba-coba lihat tapi takut ketagihan sih sebenarnya gimana ya. Kira-kira Ben mau coba? Sangat. Ini penasaran banget nih, pengen tahu juga karena kadang-kadang kita punya kebimbangan pada saat belanja kan. Kita pengen tahu saran seperti apa sih mau bakal dikasih sama Bianca. Iya, thank you so Iya. much Thank you, sekali Bianca. lagi. Thank you, ya. Dan selanjutnya ada informasi hangat dan menarik sesaat lagi yang akan hadir untuk Anda hanya di Indonesia Morning Show.